Lukas pasal 13 ayat 22 saya baca ayat pertama aja, 3 ayat aja ya. Kemudian Yesus, demikian firman Tuhan, perikopnya ini siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu Tuhan yang terdapat di Lukas 13 ayat 22 Tuhan. Bapa di sorga, buka pengertian kami Tuhan, terangi pengertian kami sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan. Bapa, lepaskan selubung-selubung itu Bapa, sehingga kami Bapa boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa, melakukan firman-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba, urapi dua kami yang benar, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari Matius 13 ya. Jadi sekarang masih berkaitan dengan minggu lalu bahwa bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan di sini ada orang yang bertanya kepada Tuhan ya. Ada orang bertanya. Ketika Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar meneruskan perjalanannya ke Yerusalem ya. Jadi Yesus menuju ke Yerusalem untuk menggenapi misinya, yaitu di Yerusalem dia nanti bakal disalib, ya, bakal disalib. Dalam perjalanan ke sana dia kan melewati desa-desa, melewati kota-kota sambil memberitakan Injil, memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Ya, minggu lalu kita belajar kerajaan sorga itu adalah seumpama harta yang terpendam. Ya. Artinya orang harus membayar harga. Jadi bagi Tuhan Yesus itu harus bayar harga. Harga yang dibayar berapa banyak? Seluruh hidup. Iya, seluruh harta. Dia menjual seluruh hartanya demi harta yang terpendam itu. Jadi ikut Kristen, ikut orang Kristen atau pengikut Yesus harus bayar harga. Jadi jangan bilang bayar harga. Ada orang bilang kalau ikut Yesus sudah dibayar Tuhan, harganya sudah lunas. Ya benar, sudah lunas harganya, dibayar Tuhan Yesus dengan darahnya. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, mau nggak kita membeli harta yang terpendam itu? Kan gitu. Ya. Ada juga kita bayar harga yang terpendam itu, atau mutiara yang indah itu. Kan itu perumpamaan yang bulan Matius 13 itu. Ya kita harus bayar harga juga. Bayar harga. Dan bayar harga itulah yang mau kita pelajari hari ini. Ya. Bayar harga itu. Karena minggu lalu bayar harganya katanya dia menjual seluruh miliknya. Bukan sebagian miliknya, seluruh miliknya. Minggu lalu masih ingat ya? Dia menjual seluruh miliknya. Ya, jadi ada bayar harga. Jadi ikut Yesus sebenarnya harus bayar harga. Amin. Ada harga yang dibayar. Seluruh miliknya, itulah harganya. Bukan sebagian miliknya, seluruh miliknya. Dan minggu ini kita belajar harga yang dibayar itu apa? Harga yang dibayar itu seberapa besar? Ya, dikatakan seluruh miliknya benar, tapi bagaimana gambaran seluruh miliknya itu? Demi membeli harta yang terpendam itu, demi membeli mutiara yang indah itu. Ya. Di sini kita baca, ada orang bertanya, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Nah, di sini perlu kita pahami sedikit ya. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sama, ya. Kata Tuhan dan sama Tuhan dan Tuhan itu sama, kurios gitu ya. Karena yang bertanya ini sebenarnya kan belum mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi di sini langsung ditulis Tuhan, tapi maksudnya Tuhan gitu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris sama itu Tuhan, ya. Dia bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi yang bertanya ini sebenarnya sudah mengambil kesimpulan bahwa yang selamat itu sedikit, ya.
Yang bertanya sebenarnya sudah mengambil kesimpulan bahwa yang selamat itu sebenarnya sedikit. Tetapi kesimpulan yang diambilnya ini dia masih ragu. Makanya ditanya sama Tuhan, apakah benar sedikit? Kan begitu. Kalau orang yang mengambil kesimpulan banyak, tentu dia bertanya, Tuhan, banyak orang diselamatkan? Nah, ini enggak, ini berbeda. Sedikit orang diselamatkan? Kalau menurut kita lagi, sama nggak pertanyaannya kalau dibilang sedikit orang diselamatkan atau banyak orang diselamatkan, itu sama atau beda? Ya. Kalau contoh ada suatu pertemuan ibadah di gereja, sedikit yang datang atau banyak yang datang, sama nggak kira-kira maknanya? Sama-sama bertanya satu keadaan. Iya, cuman dari sudut pandang orang yang bertanya, dia kan sudah mengambil kesimpulan. Banyak tadi yang datang, kan gitu. Sedikit tadi yang datang, kan gitu. Sedikit yang selamat, banyak yang selamat. Jadi begini, orang bertanya ini sebenarnya dia sudah punya pemahaman yang selamat itu sedikit, ya. Udah punya pemahaman dia sebenarnya yang selamat itu sedikit. Cuman dia bertanya, benar nggak sedikit? Kan gitu, benar nggak sedikit? Di sini Tuhan Yesus nggak langsung jawab banyak atau sedikit. Kita seringkali mendengar Yesus, kalau Yesus menjawab pertanyaan, nggak pernah langsung. Perhatikanlah kalau ada yang bertanya sama Yesus. Yesus nggak pernah menjawab dengan jawaban langsung. Kalau ada orang meneliti, dari 100 lebih pertanyaan kepada Yesus, hanya 3 atau berapa? Ya, 3 nggak banyak yang Yesus menjawab langsung. Selebihnya Yesus menjawab dengan pernyataan juga. Ya, jadi kita sendiri yang memaknai jawaban Yesus ini sedikit atau banyak. Nah, kita sendiri yang memaknai. Makanya kita pelajari makna dari kalimat-kalimat Yesus, perkataan-perkataan Yesus. Apa maknanya? Ini yang mau kita pelajari. Ya, dikatakan sedikit saja yang diselamatkan, tetapi Yesus nggak langsung jawab sedikit atau banyak. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, ya. Yang berkait dari satu orang, cuma yang mendengarkan banyak. Makanya dikatakan jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jadi kita beruntung ada yang bertanya kepada Yesus ini, ya. Kita nggak tahu yang bertanya kepada Yesus ini sebenarnya muridnya atau orang banyak atau apa dikatakan pendengarnya, begitu ya. Dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, ini dulu kita bahas, nanti kita bahas selanjutnya. Karena kita bahas ayat per ayat supaya kita paham, ya. Kita lebih enak gitu belajar, kan. Oke? Dikatakan di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, berarti keselamatan itu pintunya kecil. Iya. Sempit, sesak. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya narrow katanya. Sempit, sesak. Ya. Berarti keselamatan itu pintunya sempit dan sesak, sedikit. Ya, sempit. Ya. Itu pertama kita pahami. Baru kedua dikatakan di sini berjuanglah untuk masuk. Ya. Sebab aku berkata kepada banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dari sini kita sudah dapat ambil kesimpulan. Dikatakan banyak yang berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Dari sini kita ambil kesimpulan, berarti jawabannya apa? Banyak atau sedikit? Sedikit. Iya. Sedikit. Ya. Tadi kan dikatakan sedikit saja yang diselamatkan. Jawab Tuhan, berusahalah masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Berjuang. Iya. Dari sini kita dapat jawaban, ternyata yang selamat itu sedikit. Sedikit. Ya. Jadi kita pahami dulu begini. Arti diselamatkan. Itu dulu. Apa arti diselamatkan? Karena kan begini, sedikit saja yang diselamatkan. Pemahaman yang bertanya ini bagaimana? Kita harus tahu dulu. Yang diselamatkan itu maksudnya apa? Ya. Apakah yang diselamatkan itu orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Kalau yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat banyak. Ya, kalau menurut data statistik, ya dunia ini ada 1 miliar lebih, 1,5 miliar ada lebih. Ya, bisa dicek di Google nanti. Banyak. 1,5 miliar lebih orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, banyak. Kalau dari data tadi nggak benar berarti. Sedangkan Tuhan bilang di sini sedikit. Jadi pemahaman yang diselamatkan itu maksudnya bukan pemahaman menjadi orang Kristen, bukan. Ini dulu kita pahami ya. Kalau menjadi orang Kristen banyak, ada 1,5 miliar lebih. Bahkan data terbaru mungkin lebih 1,5 miliar, mungkin 1,8 persen. Lebih. Jadi banyak sebenarnya orang Kristen. Jadi yang dimaksud Tuhan, yang bertanya ini bukan banyaknya orang Kristen, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya di sini yang diselamatkan itu nanti di kehidupan yang akan datang. Ya. Karena pada pemahaman orang Yahudi pada saat itu, kurasa pendengarnya ini kan yang bertanya ini kan orang Yahudi, ya. Yang bertanya pada Yesus ini orang Yahudi. Jadi pemahaman orang Yahudi pada saat itu mereka sudah memahami bahwa ada kehidupan yang akan datang. Kalau bahasa mereka olam haba namanya. Alam kekal, kehidupan kekal, itu istilah mereka. Maka Yesus sering juga berbicara hidup yang kekal. Hidup yang kekal, karena hidup di dunia sementara. Pada pemahaman orang Yahudi pada saat itu mereka sudah mengerti konsep hidup kekal, olam haba. Ya, istilahnya bahasa Yahudinya. Hidup kekal. Jadi yang dimaksud yang bertanya ini keselamatan itu. Keselamatan hidup kekal. Olam haba, hidup kekal, itu dimaksud. Sedikit saja ke Tuhan yang mendapat hidup kekal, itu yang dimaksud ya. Jadi kita harus paham dulu keselamatan apa yang dimaksud. Keselamatan itu adalah hidup kekal. Ternyata untuk hidup kekal itu kata Tuhan banyak yang berusaha tapi tidak akan dapat. Ya. Banyak. Tapi Tuhan enggak membatasi. Tuhan enggak membatasi. Begini ya. Contoh kalau ada masuk PNS. Masuk PNS kan dibatasi jumlahnya kan, ada kuotanya. Ada kuota. Contohnya masuk PNS, kuotanya untuk misalnya untuk kantor gubernur atau kantor wali kota jatahnya mungkin ada 100 orang gitu kan. Atau masuk kementerian ini jatahnya 100 orang. Tapi bukan itu dimaksud ayat ini. Bukan masalah surga itu enggak dibatasi kuotanya, enggak. Ya. Bukan yang dipermasalahkan bukan kuota. Kalau penerimaan PNS itu ada kuota, ada jumlah, ada ketetapan. Ada ketetapan. Tapi kalau ke surga enggak. Ke surga itu bebas berapapun banyak masuk. Permasalahannya bukan kuotanya, tetapi yang mau masuk, yang apa namanya? Berjuang. Iya, yang memenuhi syarat. Nah, itu dia. Yang memenuhi syarat ini yang sedikit. Nah, itu. Kalau masuk PNS ada 2, contohnya ya. Kuotanya dibatasi, masuk syarat itu masuknya juga ketat, kan begitu, atau masuk universitas tertentu. Kalau ke surga enggak, ke surga kuotanya enggak terbatas, hanya saja orangnya yang terpilih, ya, orang yang terpilih. Coba kita buka di Matius pasal apa? Di sana dikatakan juga bahwa sempit dan sedikit katanya ya. Coba, agak mirip ini sebenarnya. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 13 lah, ayat 13. Matius ini sebenarnya agak mirip. Tapi di sini Matius mencatat, Injil Matius mencatat di awal-awal pelayanan Yesus. Kalau tadi sudah di ayat 13 dia, di pasal 13. Di sini masih pasal 7. Saya baca ya, Matius 7 ayat 13. Di sini dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, sama ya, pintu yang sempit, sama kayak yang tadi, pintu yang sempit. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi ayat 14 menjelaskan tadi, pintu yang sempit itu macam mana? Karena sesatlah pintu, maksudnya sempitlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, itu tadi olam haba tadi. Kehidupan kekal itu yang maksud tadi, keselamatan. Ya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi kita bicara pintu keselamatan itu adalah pintu kehidupan. Ya, pintu kehidupan kekal. Tetapi sebaliknya ada pintu yang lebar dan luas, jalan menuju kebinasaan dan banyak orang melaluinya. Ya, kita kembali ke Lukas 13 tadi. Kita kembali ke Lukas. Ayat 22. Iya, Lukas 13. Oke. Karya. Oke, masih baca dua. Dikatakan di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, ya. Jadi di sini sebenarnya Tuhan tidak membatasi kuotanya. Ayat 24. Ya, ayat 24 ya. Ya, Tuhan nggak membatasi kuotanya, siapa aja boleh masuk. Bahkan dikatakan di Wahyu bahwa di sorga nanti dari setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa ada. Amin, amin. Dari setiap suku ada, dari setiap kaum, ya, dari setiap bahasa, dari setiap bangsa ada di sorga. Ada perwakilannya, ada aja. Karena Injil harus diberitakan kepada Semua seluruh orang, ya, seluruh bangsa ada. Jadi ada perwakilannya. Ya, dari setiap marga ada. Ya, dari setiap kaum itulah marga. Dari setiap bahasa, dari setiap suku ada perwakilannya. Karena Injil harus digenapi. Ya, harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada perwakilannya orang yang mau. Haleluya. Tapi jumlahnya sangat sedikit, ya, sedikit orang yang mau. Kenapa? Karena bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Dikatakan minggu lalu menjual seluruh miliknya untuk membeli harta yang terpendam itu, untuk membeli mutiara yang indah itu, seperti pedagang, ya, menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang indah itu. Jadi ada harga yang dibayar. Apa harganya? Harganya ini, berjuanglah untuk masuk. Nah, itulah harganya. Berjuanglah untuk masuk. Kata berjuang di sini, ya, ini kata yang dipakai dalam istilah pertandingan, dalam istilah perlombaan. Kata berjuang itu, ya, kata berjuang itu adalah kata yang dipakai dalam perlombaan atau pertandingan. Kalau bahasa Yunaninya di situ agonizomai, agoni. Ya, agoni itu kalau bahasa Inggris agoni itu penderitaan. Jadi berjuang itu di dalamnya ada penderitaan. Haleluya. Ya. Dalam berjuang itu nggak enak. Itu maksudnya. Ada penderitaan. Ya. Itu istilah yang dipakai, bahasa Yunani itu adalah istilah yang dipakai dalam perlombaan atau dalam pertandingan. Ya. Artinya apa? Kalau ada pertandingan atau perlombaan, ada katakanlah pernah lihat pertandingan apa? Lomba lari. 17-an. Bosan, lomba lari maraton pernah lihat? Pernah. Kalau lomba lari maraton yang ikut pesertanya ada berapa itu? Mau sampai lebih 100, mau 200. Banyak. Banyak. Kalau lari maraton itu. Tapi yang juara berapa orang? 3 orang. Iya. Banyak. Pernah ikut lomba maraton, ada itu di Perancis biasanya itu, di Eropa sering ada lomba maraton seluruh dunia. Ya, siapa pemenangnya ada kemarin ada tercatat itu, memecahkan rekor dia dalam waktu nggak sampai 2 jam. Saya lupa namanya, dari pelari dari Kenya atau dari mana itu. Dan nggak sampai 2 jam lari maraton. Maraton, siapa ingat berapa kilometer lari maraton? Ya, itu orang belajar sekolah itu harus tahu. Ya, jadi begitu. Ada yang ikut lari banyak, mungkin 300 orang, 500 orang, tapi pemenangnya itu hanya 1. Hanya 1 yang dapat mahkota.
Tidak bisa semua. Ya, hanya satu dapat piala. Kalau kita bicara juara satunya, ya. Atau kita katakanlah hanya 3 orang yang dapat piala. Kalau panitianya menetapkan 3 orang, 3 orang. Kadang ada panitianya menetapkan sampai 6 orang. Artinya runner up 1, ada runner up istilahnya. Artinya itu juara 4, 5, 6, ada runner up. Runner up 1, 2, 3. Tergantung panitia. Tapi pada umumnya panitia itu menetapkan 3 orang. Ya 1, 2, 3 juara mendapat emas, perak dan perunggu. Ya, itu biasanya ya. Jadi kalau kita ambil ke dalam istilahnya ini, ada begitu banyak orang yang berjuang. Tetapi hanya 3 orang yang masuk juara 1, 2, 3. Contoh begitu. Demikian juga ke surga. Banyak yang berjuang, tetapi yang masuk hanya yang terpilih. Ya, kalau kita ambil contohnya orang yang lari maraton tadi, ada pesertanya, kita katakan 500 orang. Ya, 500 orang itu pasti ada. Rata-rata itu yang ikut. Kalau saudara lihat itu nanti bisa coba cek di YouTube itu peserta larinya lebih itu 500 orang. Ya, kadang di Indonesia pun juga ada tuh pertandingan kayak gitu, perlombaan maraton. Saya tanya dulu, yang 500 orang yang ikut ini, lari maraton ini, semua berharap enggak juara 1? Berharap semua juara 1 kan? Semua latihan. Iya kan? Semua berharap juara 1. Ya, nggak ada yang berharap itu juara terakhir, nggak ada. Ya, semua berharap. Semua juga ada latihan, atau mungkin ada beberapa nggak latihan, tapi semua itu latihan. Ya, semua berharap. Dengan harapan mendapatkan piala tadi, emas, atau perak, atau perunggu. Ya. Tetapi di dalam perjuangan mereka berlari, nah ini yang bahaya. Di dalam perjuangan mereka berlari, di tengah perjalanan, inilah yang bahayanya. Disitulah letak bahayanya. Di tengah perjalanan. Kalau waktu dimulai start berlari semua, ya semua semangat. Ketika orang baru pertama kenal Yesus, semua semangat. Semua kasih mula-mula. Wah, kenal Tuhan Yesus, puji Tuhan. Apalagi dijanjikan berkat-berkat oleh Tuhan Yesus, kamu diberkati begini ya. Ya pasti semangat. Tetapi selama perjalanan tadi, lari maraton tadi, ada berapa kilo? Saya nggak ingat, ada 10 kilo lebih. Ya, coba perhatikan nanti. Lari maraton itu nggak jauh. Beda dengan lari 100 meter. Kalau lari 100 meter sebentar. Ya, coba cek dulu berapa kilo saudara lari maraton itu. 10 kilo atau 20 kilo? Atau berapa kilo itu? Ya. Jadi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kekristenan tadi, dalam perjalanan itulah yang dibilang Tuhan, berjuanglah, agonizomai. Ya, agonizomai. Situ berjuang di dalam perjalanan, itu maksudnya, supaya sampai garis akhir, garis finish. Ya, kalau Paulus bilang, aku telah berjuang dan mencapai garis finish. Ya, Paulus ada berkata begitu. Ya, berjuang. Karena di dalam perjalanan, kira-kira lalu, di dalam perjalanan yang 500 orang tadi, ada nggak orang-orang yang menyerah di tengah perjalanan? Ada nggak kira-kira orang yang menyerah di tengah perjalanan? Banyak. Iya. Banyak orang-orang yang menyerah di tengah perjalanan. Kenapa? Karena sangat jauh. 42. Ya? Berapa kilometer? Maraton? 42 kilometer. 42.000. 42.175 km. Iya.
meter itu, mungkin 42 kilometer lah kita bilang. Oh ya, karena 1 kilometer berapa? Ya dari sini ke mana itu? Dari sini ke Pakam, kok lebih lah rasanya. Ya, 42 kilometer lari maraton. Jadi yang dimaksud maraton itu panjang umur kita. Panjang perjalanan. Iya, panjang umur kita. Semenjak kita kenal Tuhan Yesus, kita lari maraton mengenal untuk sampai garis finish akhir hidup kita. Apakah kita tetap setia? Agonizomai. Kan itu. Setia berjuang. Karena istilah agonizomai ini, berjuang ini, maknanya di dalam pertandingan. Itu maknanya. Berjuang gak kita tetap lari, memandang kepada emas. Salib Kristus. Ya. Ya. Memandang kepada piala tadi. Piala tadi apa? Kehidupan kekal. Iya. Sedikit saja yang diselamatkan. Hidup kekal itu kita harus pandang. Jangan menyerah. Banyak pergumulan dalam hidup. Banyak pergumulan dalam hidup. Pergumulan paling utama yang paling sering pergumulan ekonomi. Itu pergumulan yang paling sering dihadapi. Banyak gara-gara ekonomi orang tinggalkan Tuhan. Ya, pergumulan ekonomi itu nomor satu. Ekonomi, selalu ekonomi. Asal ada bicara masalah selalu ekonomi. Apalagi sekarang semua harga-harga naik. Waduh, ngeri. Pergumulan ekonomi. Tapi apakah pergumulan itu memundurkan kita dari berjuang berlari? Tidak. Aku berlari-lari, kata Paulus, menuju keselamatan itu. Ya. Panggilan surgawi. Panggilan surgawi. Bukan panggilan duniawi, panggilan menjadi orang kaya di dunia, bukan. Panggilan surgawi. Ya, banyak pergumulan kita. Pergumulan ekonomi yang paling sering. Ya. Pergumulan rumah tangga yang sudah menikah. Yang sudah menikah pada pergumulan rumah tangga. Pergumulan apa? Yang belum menikah pun ada pergumulannya. Kesehatan. Ya, pergumulan kesehatan. Banyak pergumulan kita ya. Ya saya nggak bisa tahu apa pergumulan saudara. Ya, nggak bisa karena kita punya pergumulan masing-masing. Jangan pikir orang kaya itu pergumulannya nggak ada. Jangan kira. Justru orang kaya yang susah tidur. Enggak, betul enggak? Betul. Orang kaya yang susah tidur. Coba tanya orang kaya itu. Banyak orang kaya minum pil tidur. Karena pergumulannya sudah kebanyakan melawan dosa. Iya. Pergumulannya apa? Terlalu banyak mau dipikirkan hartanya. Ya, banyak. Ada di Amsal tertulis. Nyenyaknya tidur. Amsal pengkhotbah itu. Nyenyaknya tidur orang yang gak ada uang. Lebih enak yang tidak punya uang katanya. Iya, lebih enak nyenyak tidurnya katanya daripada orang kaya, ya. Jadi pergumulan itu beda-beda. Pergumulan orang kaya beda. Pergumulan orang miskin beda. Sama-sama bergumul. Sama-sama bergumul artinya yang 500 orang tadi yang ikut lari tadi, Yang maraton. yang maraton tadi itu berbagai macam latar belakang, berbagai macam pergumulan. Tapi mereka harus memandang kepada piala itu, piala emas, agonizomai. Harus berjuang. Ya. Pandang piala itu, pandang. Ingat, kita ini bukan sedang bersantai, bukan. Kita ini sedang bertanding. Hidup kekristenan kita ini bukan hidup kekristenan apa istilahnya yang dibilang orang itu? Apa namanya? Ikut arus, ya? Bukan ikut arus. Atau ikut apa namanya? Ikut sesuai perjalanan aja. Lihat di situlah, bukan begitu. Bukan lihat di situlah, ikut arus saja lah atau gimana perjalanan hidup. Bukan begitu. Itu namanya ikut-ikutan. Iya, kita ini sedang bertanding dalam pertandingan. Ya. Kekristenan itu pertandingan. Banyak ikut lomba, hanya 3 orang yang juara. 1,5 miliar lebih orang Kristen di dunia ini, 1,5 miliar lebih. Coba hitung, 1,5 miliar itu berapa banyak itu? Bukan bentuk uang ya, bentuk orang. Untuk kepala. Iya, bentuk orang per kepala 1,5 miliar lebih. Orang Kristen. Orang Kristen di dunia ini. Yang masuk ke surga berapa? Berapa yang ke surga? Itulah yang menang pertandingan. 1,5 miliar.
Di Indonesia kalau nggak salah sekitar 30%, 20%, 25% lah. Ya. Indonesia berapa sekarang penduduknya? 8.000. 260 atau 270 juta. Taruhlah 280 juta sekarang penduduk Indonesia. Ya. Kalau sekitar 30%-nya berapa itu? Nah, 28 8 juta. kali 3 lah. Ya, berapa juta itu? Sekitar 60, 70 juta. Iya. 70 juta orang Kristen di Indonesia yang ikut pertandingan maraton tadi. 70 juta orang Kristen, lebih kurang segitu. Yang bertanding. Berapa yang juara? Berapa yang juara? Kita harus tahu, jangan hanya ikut aja orang Kristen. Kita sedang berjuang, sedang agonizomai, sedang berjuang, sedang bertanding. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita lagi berjuang ini, mau jadi juara, mau masuk ke dalam kehidupan kekal. Kalau orang Kristen datang ke gereja, dengar khotbahnya nyanyi pulang, dia nggak merasa dirinya sedang bertanding. Ya, nggak bisa. Kita bertanding, berjuang melawan dosa, berjuang melawan dunia, berjuang melawan daging, supaya masuk ke dalam hidup kekal ini. Ya, 70 juta di Indonesia orang Kristen. Yang juara berapa nanti? Ya, yang lolos masuk melalui pintu yang sempit itu berapa orang? Nggak banyak. Ayo kita buka ayatnya dulu di 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Ayo, 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 20. Baca yang kuat dulu biar kita sama-sama diberkati. Yuk. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 24. Iya, baca yang kuat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam ulangan pertandingan semua peserta turut kembali? Iya? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Iya, betul. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Iya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, Iya. selesai dirinya dalam segala hal. Iya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Iya. Kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Iya. Untuk mengikuti yang sembarangan saja begitu. Iya, tetapi Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan itu kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. iya. Amin, amin. Jangan sesudah kita memberitakan Injil, sesudah aku berkhotbah, aku sendiri enggak ikut, kalah pertandingan. Udah memberitakan Injil, kalah pertandingan, ditolak. Misalnya 500 orang tadi, 500 orang tadi ikut lari maraton. Yang ditetapkan panitia hanya 3 yang dapat piala, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi datang juara 4, ngamuk-ngamuk dia. Aku sikit lagi aku, hanya beda 5 detiknya katanya. Hanya beda 5 detiknya aku, dapat piala juga lah aku katanya. Ya kan kayak gitu dia ngomong. Contoh lah ngomong dia sama panitia gitu. Panitia sudah menetapkan juara 1, 2, dan 3. Tapi yang juara 4 komplain, mengeluh, protes. Perbedaanku hanya 5 detik aja nya. Hanya 5 detiknya beda aku. Aku dapat piala juga lah. Kasih aku juga perunggu. Kira-kira panitia kasih nggak? Dikasih panitia nggak? Kalau kira-kira yang juara 4 itu minta, kasihlah juga aku perunggu, katanya. Contoh, kira-kira bisa nggak? Karena panitia menetapkan juara 1, 2, 3. Atau gini, kita permudah.
Panitia menetapkan sampai juara 6, runner up 1, juara 4, runner up 2, juara 5, runner up 3, juara 6. Datanglah yang posisi nomor 7. Dia minta dapat hadiah juga. Ada panitia gitu sampai juara 6 dia, namanya runner up 3. Jadi yang nomor 7 datang. Panitia, apa dia mengeluh dia? Gimana Pak? Aku sudah capek aku latihan. Tapi kesanggupanku nomor 7 dapat juga lagu hadiah. Kira-kira panitia kasih enggak? Ya. Ya. Jadi begitulah kira-kira, ya. Itulah yang dimaksud Tuhan Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami mengusir setan demi namamu? Bukan kami melakukan mujizat demi namamu? Artinya kami ikut lomba. Ikutnya kami lomba Tuhan. Kan gitu. Ikutnya kami Latihan. bukan memperluas kerajaanmu. Kalau kita bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang, itu memperluas kerajaan. Makanya seperti kata Paulus tadi, jangan sesudah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Artinya gini, dia bekerja jadi ladang Tuhan. Kan itu tadi ayat tadi kan, yang dibilang si Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dengan menguasai seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jangan sesudah aku melayani Tuhan, aku ditolak mendapat piala. Itu maksudnya, aku ditolak mendapatkan hidup kekal. Ya. Ini kekristenan yang benar. Jangan dikatakan Kristen itu sekali selamat tetap selamat. Enggak. Enggak ada itu. Kristen itu pertandingan. Makanya dibilang Tuhan banyak yang berusaha, sedikit yang mendapati. Kenapa? Yang juara itu ada, kriterianya ada yang ditentukan Tuhan. Yang juara itu kata Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang juara. Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu yang juara. Itu yang juara, firman Tuhan itu. Jangan bilang itu di perjanjian lama, kuduslah sebab aku, itu di perjanjian baru. Kuduslah sebab aku kudus. Ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Itu kata Tuhan. Semakin kudus, yang kudus semakin kudus. Jadi itu yang juara. Jadi kita mau membawa menjadi juara. Sebenarnya itu tugas pengajar, tugas penginjil, tugas pengkhotbah, membawa orang Kristen jadi juara. Makanya dikatakan kamu semua lebih dari Pemenang. Kita pemenang, mengalahkan dosa, mengalahkan daging, itu maksudnya. Pemenang, karena Tuhan Yesus sudah menang. Jadi kita ambil bagian dalam kemenangan itu lewat Roh Kudus. Ya. Makanya kita harus belajar. Ya, kekristenan kita nggak sekedar penuh Roh Kudus, berbahasa roh udah, datang ke gereja nyanyi-nyanyi. Bukan begitu, bukan. Ada pertandingan yang harus kita menangkan, yang harus kita ambil pialanya, yaitu hidup kekal. Ya. Jangan sesudah aku memberitakan itu aku ditolak. Bisa ditolak, hati-hati ya, bisa ditolak. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Baca dulu yang apa? 1 Timotius 6 ayat 12. Baca yang kuat sekali lagi. Iya, baca yang kuat. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iya. Iya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iya. Banyak saksi kita ikut pertandingan. Banyak saksi kita ikut pertandingan. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Rebutlah piala. Rebutlah Hidup yang kekal. hidup kekal. Agonizomai. Agoni. Agoni itu bahasa Inggris itu artinya menderita. Agoni. Itu bahasa Yunani-nya berjuanglah. Ada penderitaan dalam perjuangan itu. Menderita sebagai Kristen.
Jadi kalau dibilang Kristen nggak menderita, Kristen itu katanya enak-enak, itu udah salah kaprah. Agonizomai, berjuanglah, menderitalah kau dalam perjuangan itu, bayar harga. Gak bisa kita menang kalau nggak berjuang, kalau nggak latihan, nggak bisa. Dalam pertandingan iman, nanti kalau kita berjuang, roh kita tuh kita merasa roh kita tuh kuat, Haleluya. roh kita besar, kita merasa kita dipenuhi Roh Kudus, melakukan kebenaran itu karena Roh Kudus yang kuat dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga nanti di akhir hidup, perhatikan baik ya, di akhir hidup kita bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Bisa. Kenapa? Kita merasa roh kita sudah kuat. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Bisa, roh kita bersaksi. Roh kita bersaksi. Tapi ada orang Kristen yang takut mati. Takut dia mati, takut mati. Oh, janganlah mati, aku takut aku mati. Kenapa? Karena dia masih takut bilang mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau dia berani, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, berarti dia sudah siap mati, sudah siap berangkat. Kalau orang Kristen masih takut mati, berarti belum mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi kalau kita beriman, roh kita besar, roh kita kuat, dan kita sudah merasa kita waktunya dipanggil Tuhan, kita berkata, oh Tuhan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah siap berangkat. Ya. Tapi kalau orang takut mati, bisa dibilangnya aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, takut mati bisa? Tidak bisa. Nggak bisa. Karena dia masih takut mati, masih dalam perlombaan, masih lari-lari. Tapi orang yang sudah bisa berkata, Tuhan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, rohnya itu sudah bersaksi bersama Roh Kudus. Baru karena dia sudah siap berangkat. Itulah yang dialami Paulus. Aku tahu ajalku sudah mendekat. Itu kata Paulus. Dan aku mengakhiri pertandingan. Tahu kita mau berangkat. Jangan bodoh. Tahu. Saya kenal ada hamba Tuhan. Sudah meninggal sekarang, umurnya 63. Ya. Sebelum berangkat, berapa bulan sebelum berangkat, dia dari perkataannya selalu bilang begini. Bilang pamit. Iya, pamit. Aku sudah siap Tuhan. Para pengerjanya yang nggak terima. Janganlah dulu Pak, katanya, kata para pengerjanya. Tapi dia berkhotbah dari depan. Aku sudah siap. Kenapa dia bilang begitu? Bahkan dia tertawa bercerita surga. Iya, kenapa? Rohnya bersaksi. Aku sudah siap berangkat. Itulah orang-orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Orang yang nggak terima dia siap berangkat, jangan lupa katanya. Dari mimbar, dari mulutnya sendiri berkata, Tuhan aku siap. Kita heran waktu mendengar, kok kayak gitu omongan Bapak ini. Saya dengar ada pengerjanya tangan kanannya yang dipercaya, janganlah dulu Pak katanya. Langsung diselanya, dibilang begitu. Waktu khotbah Bapak itu langsung diselanya, janganlah dulu Pak katanya. Padahal dia berkhotbah, dia siap berangkat. Itulah kalau roh kita bersaksi bahwa dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Coba dikatakan apa dikatakan Paulus di mana tadi? Coba lihat di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Dari ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 sampai ayat 8. Coba baca yang kuat. 2 Timotius 4 ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6. Baca yang kuat. jelas. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian musuh dekat. Iya. Perhatikan saya baca sekali lagi. Mengenai diriku, ini Paulus berbicara, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah. Dekat. Kalau orang yang imannya besar, rohnya besar, tahu dia yang mendekat ajalnya, jangan takut mati. Ada orang ketakutan mati. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan. Perhatikan baik, pertandingan. Kita ini dalam bertanding. Aku telah mencapai garis finish. akhir, garis finish. Aku telah memelihara. Iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rindukan kedatangannya. Rindukan kedatangannya. Dapat mahkota kebenaran. Roh kita besar, kita gak takut mati. Ya, jangan takut. Gak takut kita. Tahu kita waktunya kapan kita dipanggil. Roh kita bersaksi bersama Roh Kudus. Ya. Tapi bukan minta mati gara-gara stres. Ada orang minta mati gara-gara stres. Stres sekali hidup ini. Tuhan mati aja lah bu. Sama kayak si Elia, sama kayak si Yunus. Si Yunus gara-gara stres, tuh mati lah bu katanya. Disuruh pelayanan. Iya, Elia juga stres, dia mati aja lah ke Tuhan katanya. Itu gara-gara stres. Banyak juga hamba Tuhan stres memang ada yang kita ucapkan ya. Jadi itulah kita ini sedang bertanding, agonizomai, berjuanglah ya dalam pertandingan itu. Karena untuk menjadi juara satu itu memang sedikit. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sesak dan sempit pintunya. Sebab aku berkata kepadamu, perhatikan baik ayat ini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan mendapatinya. Tahu artinya di sini dikatakan berusaha untuk masuk. Tadi kan gini, beda berjuang, beda berusaha. Mengerti? Kami ini Lukas 22 apa tadi? Lukas 13 di ayat 24. Ini dikatakan berjuanglah untuk masuk. Tetapi banyak yang berusaha. Jadi beda yang berjuang, beda yang berusaha. Yang berjuang tadi ada penderitaan, ada agonizomai, ada bayar harga. Tapi yang berusaha di sini, kalau terjemahan apanya, hanya sekedar pingin. Coba-coba. Iya bisa juga coba-coba. Hanya ingin aja, ingin dia ke surga, tapi nggak bayar harga. Itu maksudnya. Ingin dia ke surga, tapi tidak menderita. Banyak yang ingin ke surga, banyak yang ingin ke surga, banyak yang berusaha kata banyak, tapi hanya sedikit. Kenapa? Karena nggak bayar harga. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, berusaha banyak yang pengen, tapi nggak bayar harga, tetapi tidak akan dapat. Nggak dapat lah nggak bayar harga, nggak dapat, nggak dijual seluruh miliknya. Itu maksudnya ya. Ayat 25. Tetapi jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, ini dia, menutup pintu. Ini berbicara akhir zaman. Ada waktunya nanti pintu keselamatan ditutup. Enggak selamanya pintu keselamatan dibuka. Sama seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tidak selamanya pintu keselamatan terbuka, ada waktunya ditutup. Ya. Ada waktunya nanti sudah selesai pertandingan, enggak ada lagi pertandingan. Ya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Artinya, kami orang Kristen ya, katanya. Kami orang Kristen. Tetapi ia akan berkata kepadamu, ayat 27. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini dia, perhatikan baik. Jangan melakukan dosa. Kejahatan itu dosa. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, kembali kayak seperti minggu lalu. Ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi jangan bilang orang Kristen nggak dicampakkan. Orang Kristen dicampakkan ke dalam kegelapan di sebelah luar.
anak-anak kerajaan ini. Kalau dikatakan anak-anak kerajaan ini itu berbicara orang Kristen. Anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Di sana akan terletak dan terletak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Tuhan, tetapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Campakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan surga. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Artinya apa? Itu tadi, yang lomba lari, di belakangnya dia bisa jadi ke depan lari. Kenapa? Yang di depan Udah menyerah. udah menyerah. Ya, begitu. Menyerah. Jangan menyerah ikut Tuhan ya, jangan menyerah ikut Tuhan. Minggu lalu saya ada berbicara sedikit mengenai hukum apa kemarin? Ingat? Restitusi. Restitusi itu bahasa Inggris. Artinya pemulihan, itu arti restitusi. Restitut, dipulihkan, dibayar kembali. Apa yang diambil dibayar kembali, itu arti restitusi. Salah satu bayar harga yang kita lakukan adalah restitusi. Saya ambil karena ini hanya pembukaan, ya. Apa itu jalan sepi itu adalah hukum-hukum yang banyak. Jadi salah satu hukum-hukum itu adalah restitusi, yaitu pemulihan kembali atau membayar kembali. Itu salah satu hukum, dan ini pun harus kita kerjakan. Di mana tertulis di Yehezkiel 33. Kita buka, ya. Ini salah satu jalan yang sempit itu. Kita harus kerjakan kalau mau jadi juara. Sebagai ayat penutup ya. Yehezkiel 33 di ayat 15. Ya. Yehezkiel 33 ayat 15. Dari ayat 14 lah, dari ayat 14. Dari ayat 14. Yehezkiel 33 ayat 14. Inilah restitusi itu. Inilah salah satu hukum yang harus kita kerjakan kalau kita mau memasuki jalan yang sempit. Ya. Yehezkiel 33 ayat 14. Dapat semua? Oke, perhatikan baik saya baca ya. Kalau kita mau memasuki jalan yang sempit itu, kita harus kerjakan ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, perhatikan baik, engkau pasti mati, binasa maksudnya ya, di neraka. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, orang jahat itu mengembalikan, orang jahat itu tadi dikatakan apa? Mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rugi rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Artinya dia pasti ke surga, pasti bertobat. Tetapi apa yang harus dilakukannya? Ia harus mengembalikan gadaian orang dan membayar ganti rampasannya. Membayar ganti Rampasan. Itulah restitusi. Membayar ganti rampasannya. Artinya begini, apa perbuatan jahat yang sudah kau lakukan yang merugikan orang? Membayar ganti rampasan. Bayarlah kerugian itu. Itu maksudnya. Sama seperti Zakheus. Iya, bayarlah kerugian itu. Jadi kalau nggak kau bayar kerugian itu, kau diperhitungkan Tuhan masih berdosa. Bayar kerugian itu. Ini agak sulit menafsirkannya, tapi apa yang bisa kau kerjakan, kita kerjakan. Contoh begini, ya, ini agak sulit menafsirkannya. Kalau pernah kita berhutang sama orang, kita berhutang sama orang 1 juta, ya, sudah lama, yang orang yang mengasih kita utang pun udah menyerah. Udahlah, nggak dipulangkannya utangnya 1 juta itu, udahlah biarlah itu. Karena dia lupa-lupakan. Iya, karena dia lupa-lupakan. Jadi yang punya uang pun udah Menyerah. udah pasrah.
Tetapi yang berutang ini, yang berutang uang 1 juta tadi, bertobat, terima Yesus, dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi utangnya 1 juta tadi, dia merasa sayang mau bayar. Sayang aku bayar lagi pula, udah lupanya itu, katanya. Udah lupanya itu. Ya. Lagi pula enggak dimintanya lagi ya katanya. Enggak dimintanya lagi. Karena ada gitu beralasan kan? Banyaknya uangnya. Nah, banyaknya uangnya, kayaknya enggak dimintanya lagi ya, udahlah, biarkan aja lah itu. Dan dipikirnya, langsung dia membuat kesimpulan. Udah diikhlaskannya itu kan. Ya kan? Dia pula buat kesimpulan orang mengikhlaskan. Padahal orang belum tentu mengikhlaskan. Dia pula langsung berkesimpulan, udah diikhlaskannya itu katanya. Perhatikan baik. Menurut ayat ini, dia belum bertobat. Ya. Karena dikatakan ayat ini apa tadi? Ia harus membayar ganti Rampasan. Iya, bayar ganti yang kejahatan kau buat. Bayar. Ingat, sama siapa kita pernah berutang, ingat. Kalau udah mati orangnya. Kalau mati orangnya kasih sama anaknya. Kalau mati anaknya kasih sama cucunya. Kasih, ya itu bukan milikmu. Kasih. Ini dulu ada utangku sama bapakmu. Udah kebayar ya samamu. Makanya ini ada utangmu dulu sama opungmu, sama kakekmu. Bayar. Di hadapan Tuhan menurut ayat ini kita nggak bisa masuk ke dalam jalan yang sempit tadi. Karena ketika orang jahat mau bertobat, dikatakan di sini, tetapi orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasan. Kalau terjemahan ILT, ada terjemahan ILT, coba baca sini. Terjemahan ILT jadi lebih jelas. Kalau ada terjemahan ILT di HP-nya. Membayar ganti curian. Ya. Membayar ganti curian. Apa pernah barang yang kau curi, bayar kembali. Coba nanti cek terjemahan ILT. Bayar barang curianmu yang pernah kau bayar kembali. Sebelum kau bayar, di hadapan Tuhan kita orang jahat, orang berdosa, tidak bisa masuk pintu yang sempit tadi. Nggak bayar harga dia, nggak bisa. Inilah hukum restitusi yang belum banyak diajarkan di gereja-gereja, belum banyak. Ya, kepada siapa kita berhutang, bayar. Jangan nanti di pintu surga kita ditolak. Seperti kata Paulus, jangan aku ditolak di pintu surga. Ditolak nanti udah sampai di sana semangat ya kan? Oh, pakai baju putih. Ya, sampai di pintu surga, dicek namanya di buku kehidupan, tidak ada. Dicek daftar dosanya, ada barang yang belum dikembalikan, ada hutang yang belum dibayar. Kalau pinjam barang, kembalikan barang orang. Jangan pinjam Loss. pinjam loss, jangan pinjam loss, kembalikan. Jangan anggap remeh. Aku cuma pinjam 1 bukunya, aku cuma pinjam 1 pulpennya. 1 pulpen itu didakwa iblis nanti di pintu gerbang surga. Ini pernah pinjam pulpen 1 nggak dikembalikan. Pernah pinjam buku 1 nggak dikembalikan. Pernah mengutang nggak dikembalikan. Kembalikan. Bahkan ada Taurat berbicara yang menikah pun harus bayar mas kawin. Yang menikah pun harus bayar mas kawin. Kalau mas kawinnya nggak dibayar, di hadapan Tuhan mereka hidup dalam perzinahan. Orang tuamu tanya, sudah diterima nggak mas kawinnya? Ya, kadang orang Kristen salah sekarang. Gara-gara karismatik nggak pakai mas kawin katanya. Siapa yang bilang? Pakai mas kawin. Bayar mas kawinnya. Kalau nggak dibayar itu di hadapan Tuhan mereka berzina. Bayar kembali. Masih ada waktu, bayar. Bayar mas kawinnya, bayar maharnya, bayar hutangmu, kembalikan barang orang. Itulah hukum restitusi. Itulah jalan sempit. Banyak lagi hukum. Nanti kapan-kapan kita pelajari semua ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat ini. Kami Bapa mau Tuhan masuk melalui jalan yang sempit itu Bapa. Kami mau memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama kita katakan. Amin.